Halo guys, selamat datang di channel WSTP. Hari ini saya akan menunjukkan indikator di TradingView yang bisa membantu kita untuk analisa ya. Jadi lebih jelasnya di sini bisa langsung otomatis kelihatan garis trend line-nya ya. Kita tidak capek-capek untuk melakukan gambar seperti itu ya. Sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel WSTP terus berkembang ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Nanti kita akan coba backtest di marketnya, oke? Di sini kita langsung saja ke indikator. Kita ketik aja Don Cahian namanya, Don Cahian zigzag lux yang ini ya. Jadi kita langsung tinggal klik saja seperti ini. Nanti pengaturannya tinggal dicentang ini aja ya. Kalau mau centang ini boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Cara penggunaannya sangat simpel sekali ya. Jadi kita akan membahas secara teori penggunaannya dan kita akan mencoba melakukan backtest seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya dari contoh cara penggunaannya. Jadi ketika dia berada di bawah garis biru ini, di sini bisa dikatakan bearish trend ya. Jadi kita akan melakukan scalping. Analisa saya di time frame 15 menit. Bisa juga di time frame 5 menit atau 15 menit. Tergantung teman-teman. Kalau teman-teman intraday bisa melakukan analisa di time frame 4 jam ataupun 1 jam. Time frame 30 menit untuk mencari celah atau untuk melakukan eksekusi seperti itu ya. Contoh di time frame 15 menit ketika dia terkonfirmasi di sini break garis birunya, ketika dia break seperti ini dan kita menunggu dia retest kembali ya, kembali retest menuju garis biru ini dan kita melakukan entry short sebreak. Oke. Dan gitu di sini kita profit. Seperti itu cara penggunaannya. Ini secara teorinya ya. Cara penggunaannya ketika dia break misalkan, ketika dia terkoreksi kembali menyentuh garis trend line yang ini dan kita melakukan entry short dan sebaliknya seperti itu ya. Dan sebaliknya ketika dia misalkan di sini ya, sebenarnya itu kembali lagi ke struktur market. Kalau teman-teman paham struktur market ya, di sini teman-teman bisa lihat ketika dia break garis biru yang ini, ketika dia break dan retest kembali di sini atau menyentuh di garis biru, itu sebabnya kenapa saya bilang indikator ini lumayan bagus dan membantu kita untuk menganalisa seperti itu ya. Ketika dia menyentuh di garis biru ini, ingat ketika dia berada di atas garis biru berarti dia bullish trend seperti itu ya. Bang, apakah 100% profit? Tidak ya. Nanti kita akan lihat beberapa ada juga yang kena stop loss ya. Tapi di sini lebih jelas kita bisa melihat struktur marketnya seperti itu. Misalkan di sini terkonfirmasi breakout di garis biru ini, breakout dan retest kembali atau menyentuh di garis biru ini dan kita memutuskan untuk melakukan entry long sebrek. Alhamdulillah dapat. Stop lossnya di mana? Stop lossnya itu di bawah garis biru ini, seperti itu. Tergantung teman-teman ya berapa risk reward yang digunakan, apa 1:2, 1:3 ya. Tapi kalau scalping itu enaknya 1:2 saja, seperti itu ya. Nah, contoh di sini hit TP lagi. Oke, itu cara penggunaannya ya. Kita akan coba backtest. Jadi contoh di sini kita akan melakukan entry long, tapi kita kurang percaya diri dikarenakan kalau stop lossnya di bawah garis biru ini terlalu jauh ya. Wah, ini plottingnya bisa bahaya, bisa bikin tremor. Jadi lebih baik kita menunggu dulu. Lebih baik menunggu ketika dia menyentuh di garis biru ini kembali, baru kita melakukan entry long. Jadi meskipun dia sudah break dan ada retest kembali, tapi dia masih jauh dengan garis birunya ini, saran saya jangan di entry long. Terkecuali teman-teman sudah paham dengan struktur market. Misalkan saya mau menaruh stop lossnya di sini, di bawah supportnya yang ini, atau di bawah ketika dia break di sini ada retest kembali dan kita memutuskan untuk melakukan entry long ya. Stop lossnya memang terlalu beresiko menurut saya kalau kita melakukan entry di sini. Lebih baik tunggu dia menyentuh di garis biru ini dulu. Jadi contoh ketika dia menyentuh di garis biru di sini sebrek dan kita melakukan entry long. Oh, nice sekali. Seperti itu cara penggunaannya ya. Kita akan coba dari tanggal berapa ya. Indikator ini hanya membantu kita untuk melakukan analisa, untuk eksekusi kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita melihat struktur market, pola yang tercipta di dalam market itu ya. Keputusan tetap ada di tangan kita. Jadi ini hanya membantu kita untuk analisa, oke?
Contoh di sini kita akan mulai dari tanggal 21 Juli ya. Di sini 21 Juli dia berada di bawah garis biru. Contoh di sini kita akan melakukan entry sell ya. Kita akan melakukan entry short misalkan di sini ya. Tapi ketika kita melakukan entry short di sini ternyata hit stop loss ya. Kita menaruh stop loss misalkan di sini ternyata hit stop loss ya pribadi everyone. Bukannya ketika dia menyentuh garis biru ini harusnya longsor ya, tapi di sini malah menyentuh stop loss. Oke, kita loss 1. Ini tanggal berapa? Tanggal 21 Juli ya. Oke, ini contoh ya guys ya. Jadi di sini ketika kita melakukan entry short ternyata malah break di garis birunya ini. Berarti kita akan mencari celah apa untuk entry long sekarang. Berarti kita akan mencoba mencari celah untuk entry long ketika dia retest kembali di garis biru di sini kita melakukan entry long ya. Oke, kita melakukan entry long sebrek. Di sini kita dapat. Oke, kita dapat. Ini masih di tanggal berapa ini? Di tanggal 22 Juli ya, 22 Juli. Jadi usahakan kalau ndak ada entry sehari ya jangan dipaksakan marketnya. Kita cari market yang lain seperti itu ya. Oh tadi jangan dihapus ya. Kita biarkan saja. Di sini kita entry short karena dengan pondasi yang saya bilang tadi ketika dia menyentuh di garis biru kita melakukan entry short seperti ini ya. Tapi ternyata kita hit SL. Wah, parah. Oke. Sekarang di sini oke, kita kesinikan. Alright. Jadi di sini dia di break kembali. Di sini break kembali di garis birunya di sini sebrek. Ketika dia retest kembali di garis biru di sini, oke. Dan kita memutuskan untuk entry short. Kenapa Bang melakukan entry short? Break atau kita bisa melihat struktur market sebenarnya kalau teman-teman paham ya dengan struktur market ketika dia membentuk ini di break berarti di sini ketika dia membentuk namanya lower high ya. Jadi di sini kita memutuskan entry ya pribadi, tapi dengan garis biru ini kita bisa berpikir atau menjadi pondasi kita lah. Oke, kita melakukan entry short di sini ya. Dan sebrek. Wah, berapa persen tuh? 4% ya. Ini sudah 1:3 pribadi everyone. Oke, kita hit TP ini di tanggal 23 Juli ya, 23 Juli. Jadi jangan terlalu banyak entry ya, jangan sampai overtrade. Itu saja, oke? Mungkin segitu aja video hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar trading silahkan komen di bawah. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace.